Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Belajar Yuk. Di sini kita mau bersama-sama belajar sesuatu hal yang baru. Kali ini kita mau belajar mengenai kata rumah dalam bahasa Ibrani. Sebenarnya kita sudah mengenal kata ini karena kata ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata rumah dalam bahasa Ibrani ialah bait, yang biasa kita kenal dengan kata bait Allah. Kata ini kalau berdiri sendiri dibaca bait, tapi kalau bergabung dengan kata berikutnya, maka kata ini dibacanya bait. Mari kita lihat beberapa kata rumah dalam bahasa Ibrani berikut ini. Beit Din. Beit berarti rumah. Din, kita kenal seorang bernama Daniel, yang namanya berarti Allah adalah hakim saya. Jadi kata din ini berhubungan dengan hakim, dengan menghakimi, dengan penghakiman. Beit Din berarti rumah menghakimi, rumah penghakiman, yang kita kenal dengan kata pengadilan. Selanjutnya, kita ada kata Beit Kholim. Kholim ini bisa berarti mimpi, seperti mimpi Yusuf, Khalom. Kholim ini juga berarti pemulihan. Jadi Beit Kholim berarti rumah pemulihan, yang dikenal dengan kata rumah sakit. Selanjutnya kita ada kata Beit Karoset. Kata karoset ini akar katanya itu karas, yang berarti suatu keahlian khusus. Seperti apa? Kata karas ini muncul di dalam kitab Keluaran ketika Tuhan menyuruh Musa untuk menunjuk Besalel dan Aholiab untuk mengasah batu permata dan mengukir kayu untuk keperluan pembangunan tabernakel atau kemah pertemuan. Jadi diperlukan suatu keahlian khusus dalam mengerjakan sesuatu. Jadi arti dari kata karas ini. Jadi Beit Karoset ini bisa berarti pabrik. Berarti pabrik karena di pabrik diperlukan suatu keahlian khusus dalam mengerjakannya. Kata karas ini juga bisa berarti sunyi atau tuli. Selanjutnya kita ada kata Beit Knesset. Akar katanya itu kanas, artinya berkumpul dalam suatu tempat, dalam suatu ruangan. Jadi Beit Knesset ini artinya itu tempat rumah berkumpul atau dikenal dengan kata sinagoge, tempat berkumpulnya orang Yahudi atau rumah ibadahnya orang Yahudi. Selanjutnya kita ada kata Beit Mirkakat. Akar katanya itu rakak, yang berarti meracik. Jadi Beit Mirkakat ini artinya rumah meracik, yang dikenal seperti farmasi, rumah meracik obat. Kata rakak ini juga muncul dalam kitab Keluaran ketika diperlukan untuk meracik beberapa campuran rempah-rempah untuk membuat minyak urapan yang kudus. Selanjutnya kita ada kata Bet Sefer. Sefer berarti buku. Bet Sefer rumah buku, yaitu sekolah. Bet Sefer. Selanjutnya kita ada kata Sohar. Bet Sohar. Sohar. Bet Sohar artinya rumah tahanan. Kata ini muncul ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, Bet Sohar. Selanjutnya kita ada kata Bet Cafe. Cafe berarti kopi. Jadi Bet Cafe itu rumah kopi, rumah ngopi-ngopi, rumah tempat minum kopi, coffee shop, coffee house. Bet Cafe. Selanjutnya kita ada kata Bet Olam. Akar katanya itu alam, dunia, dunia alam, dunia kekekalan di dalam dunia ini. Bet Olam artinya rumah dunia alias kuburan. Bet Olam. Selanjutnya kita ada kata Bet Kefarot. Akar katanya itu kafar, kefer, yang artinya mengubur. Kita punya kata namanya juga kuburan. Dari kata kafar, kufur, kuburan, kuburan. Artinya rumah mengubur. Tempat untuk menguburkan, rumah makam. Bet Kefarot, kuburan. Selanjutnya kita ada kata Bethlehem. Lechem berarti roti. Bethlehem, rumah roti. Sebenarnya ini merujuk kepada suatu tempat di Israel, yaitu Bethlehem. Demikian beberapa kata rumah dalam bahasa Ibrani yang bisa kita pelajari. Mari kita mengulang beberapa kata tersebut. Beit Din, pengadilan. Beit Kholim, rumah sakit. Beit Karoset,
pabrik, Bet Knesset, sinagoge, Bet Mirkakat, farmasi, Bet Sefer, sekolah, Bet Sohar, penjara, Bet Cafe, Bet Olam, Bet Kefarot, kuburan, Bet Lechem, nama tempat di Israel, Bet Din, pengadilan, Bet Cholim, rumah sakit, Bet Karoset, pabrik, Bet Knesset, sinagoge, Bet Sefer, sekolah, Bet Mirkakat, farmasi, Bet Sohar, penjara, Bet Cafe, Bet Olam, Bet Kefarot, kuburan, Bet Lechem, nama tempat di Israel. To be continued. Selanjutnya akan bersambung ke pelajaran berikutnya. Terima kasih.